Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anya Rahmania, NIM 1814499, PGMA 2018. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran mengenai Al-Quran Hadis tentang kelas 4 tentang Quran Surat Al-Quraisy dari membaca lalu menerjemahkan sampai memahami isi kandungannya. Sebelumnya di RPP yang saya buat itu terdapat 3 pembelajaran, yaitu 3 pertemuan, namun di video kali ini saya rangkum menjadi 1 pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita akan berdoa dulu. Monggo ketua kelas untuk menyiapkannya. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan menghafal surat tadi ya. Membaca surat ya video ya. Sekarang hari ini itu kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Quraisy. Oh iya, sebelumnya di sini tadi ada yang tidak masuk, jadi kita akan mengirimkan doa Al-Fatihah supaya yang sakit segera bergabung di sini dengan sehat walafiat. Al-Fatihah. Amin. Oke. Sekarang hari ini kita akan belajar ya tentang Al-Quraisy itu. Sebelumnya di sini ada yang tahu bagaimana bacanya Al-Quraisy itu? Nah, kalau belum ada, kita baca dulu nih surat Al-Quraisy itu sebelum anak-anak. Jadi ibu dulu baru anak-anak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wash-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, itu bacaan dari surat Al-Quraisy. Mungkin ada yang mau membaca? Nah, sudah bacaannya, lalu kita akan mengartikan. Yang pertama artinya itu apa? Yang pertama, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang kedua, ayat 2, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat 3, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Yang keempat, ayat keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Selanjutnya, nama arti surat Al-Quraisy ini. Apa sih arti dari Al-Quraisy? Kenapa dinamakan Al-Quraisy? Surat ini dinamakan surah Al-Quraisy yang berarti suku Quraisy diambil dari ayat pertamanya. Quraisy adalah suku terkuat dan paling berpengaruh di Mekah. Dinamakan suku Quraisy diambil dari tokoh utamanya, yakni Fir, yang merupakan kakek Rasulullah yang ke-11. Hampir semua penduduk asli Mekah itu adalah keturunan Quraisy. Secara bahasa,
Kata Quraisy itu berasal dari kata atakorushi yang artinya terhimpun. Anggota suku ini tadinya terpencar-pencar lalu menyatu dalam himpunan yang sangat kokoh sehingga disebut Quraisy. Lalu di sini kita akan membahas asbabun nuzul Quran surat Al-Quraisy. Yang pertama, surah Al-Quraisy diturunkan di Mekah terkait orang-orang Quraisy. Mereka itu diingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Salah satunya adalah nikmat keamanan yang pada surah Al-Fil itu diterangkan kebinasaan dari pasukan gajah yang hendak menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan rasa aman itu, orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka berupa bepergian pada musim dingin dan musim panas. Surah ini juga mengingatkan nikmat Allah lainnya berupa kesejahteraan ekonomi dalam bentuk pangan. Dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan itu, semestinya orang-orang Quraisy itu menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semestinya mereka beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Lalu yang keempat, isi kandungannya dari surat Al-Quraisy itu apa sih isi kandungannya? Yang pertama, surah Al-Quraisy itu mengingatkan pada orang-orang tentang nikmat tadi yang telah dianugerahkan oleh mereka. Yang kedua, dengan banyaknya nikmat itu, orang Quraisy itu semestinya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Lalu yang ketiga, dalam surah ini digambarkan salah satu tradisi orang-orang Quraisy yaitu bepergian dagang 2 kali dalam setahun, yakni di musim dingin dan musim panas. Lalu yang keempat, ada di antara nikmat Allah kepada Quraisy adalah kesejahteraan ekonomi berupa pangan dan stabilitas keamanan. Dua nikmat ini merupakan dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat di suku Quraisy itu sendiri. Lalu yang kelima, itu adalah nikmat-nikmat itu dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang Quraisy karena di Mekah dan ada Ka'bah kan, yang merupakan rumah Allah yang dimuliakan dan kini menjadi kiblat bagi semua umat muslim. Lalu manfaat-manfaat membaca Al-Quran di Al-Quraisy ini tuh apa aja? Ya, yang pertama, barang siapa yang membaca surah Al-Quraisy maka akan dihilangkan beban pikirannya, kesedihannya, was-wasnya, dan dilindungi dari segala kejahatan. Apabila dibaca pada suatu makanan, maka akan dihilangkan oleh Allah bahaya dari makanan tersebut. Yang kedua, barang siapa yang membaca pada makanan yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat atau kejelekan terhadap badannya seperti racun, maka hal itu akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga, apabila air itu diminumkan kepada orang yang kebingungan, insya Allah dia akan sadar dan hilang bingungnya. Yang keempat, jika ditulis pada piring, menulisnya harus dalam keadaan suci, lalu dilunturkan dengan air biasa, kemudian air itu diminumkan pada orang yang terkena racun, insya Allah akan sembuh. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca, lalu memahami isi kandungannya, terus asbabun nuzulnya, kenapa diturunkannya, dan manfaat membaca Quran surat Al-Quraisy ini. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan di buku tulis kalian masing-masing surat Al-Quraisy ini dan terjemahannya. Lalu dihafalkan, kemudian minggu depan kita akan maju satu-satu untuk anak-anak menampilkan menyetorkan hafalannya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sebelum diakhiri, marilah kita membaca kafaratul majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga nantinya pembelajaran kali ini akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan juga tetangganya masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Sekarang boleh istirahat, nanti masuk lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Mungkin apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.